Halo semuanya, saat ini kita akan belajar tentang bagaimana mengunggah data di R, dan tentunya saya juga akan bicara tentang struktur data di R yang akan membantu kita dalam proses analisis selanjutnya. Ada cukup banyak cara untuk mengunggah data di R. Kali ini saya akan memperkenalkan cara yang menurut saya paling mudah, dalam artian cara yang biasanya kita lakukan ketika kita menggunakan spreadsheet tertentu, entah Excel, entah LibreOffice. Cara yang akan kita lakukan adalah dengan mengklik File, kemudian di sini ada Import Dataset. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada cukup banyak pilihan ekstensi file yang bisa kita buka di R. Kita akan memilih from text base karena ini yang paling simpel, paling sederhana, dan karena file yang akan kita buka ada dalam ekstensi CSV sehingga dia termasuk dalam text file. Baik, kita klik. Baik, kita menemukan datanya di sini, namanya data class CSV. Kita pilih, kemudian kita klik open. Nah, kita akan masuk dalam window seperti ini. Name di sini. Ini adalah name atau nama dari objek tempat kita akan menyimpan data ini di R. Ini bisa kita ganti-ganti, misalnya kelas atau data atau kelas apapun, namanya bisa kita pilih sendiri. Kali ini saya tidak akan mengubahnya, saya akan membiarkannya seperti ini. Kemudian hal lain yang saya pikir perlu kita cermati adalah ini heading. Heading di sini memberitahu pada R apakah baris pertama dari data yang kita unggah itu berisi judul atau nama variabel atau bukan. Ketika kita klik yes, ini berarti baris pertama itu akan dianggap sebagai judul atau nama variabel. Kemudian row names ini adalah perintah untuk R untuk menambahkan nama baris. Kita bisa meminta R untuk memilih kolom pertama sebagai nama baris atau nomor baris, atau kita meminta R untuk menambahkan satu kolom yang berisi nomor sebagai nomor baris. Nah, misalnya di sini karena kita sudah punya nomor baris, maka kita menggunakan use the first column. Nah, separator di sini maksudnya adalah apakah di dalam file yang akan kita unggah pemilahan antar entry itu dilakukan dengan menambahkan koma atau simbol lainnya. Misalnya kita bisa lihat di sini selain koma ada white space, semicolon, dan tab. Nah, karena kita menggunakan CSV, itu artinya antar entry itu akan dipisahkan dengan menggunakan koma. Desimal di sini maksudnya adalah apakah tanda desimal, misalnya 0,7, 0,8, antara 0 dan 8 misalnya, apakah dipisahkan dengan menggunakan koma atau titik. Quote di sini ini untuk membuat satu entry itu dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, apakah penandanya itu menggunakan double quote atau titik atau tanda petik 2 atau tanda petik 1. NA string itu adalah string yang digunakan sebagai penanda bahwa satu entry itu NA atau not available. Satu hal lagi yaitu strings as factors.
ini jika kita klik maka misalnya kita bisa lihat di sini medsos favorit itu adalah string. Nah, data string ini akan dianggap sebagai factors atau akan dianggap sebagai kategori. Ini mirip dengan value label yang ada di SPSS. Nah, kita sudah masukkan semua informasi yang dibutuhkan, lalu kita klik import. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini datanya. Data ini dimunculkan oleh RStudio secara otomatis dengan perintah ini, view data class. Kita bisa tutup. Setelah kita cek apakah datanya benar, misalnya jumlahnya benar, lalu kita bisa tutup view ini. Nah, dalam tutorial sebelumnya terkait dengan tampilan R, saya sempat menyinggung tentang R script. Di sini saya sudah membuka R script. Nah, agar proses yang kita lakukan tadi dengan menggunakan file, import dataset dan seterusnya itu bisa kita simpan, dan nanti berikutnya kita tidak perlu melakukan proses itu lagi. Kita bisa meng-copy paste program atau komen yang sudah dijalankan oleh RStudio di konsol, yaitu ini. Kita bisa Ctrl C, lalu kemudian Ctrl V. Hanya saja kita perlu membuang ini, kita harus delete ini. Oke. Nah, kegunaan dari mengcopy paste komen ini dalam script adalah suatu ketika kita menutup file ini, lalu kemudian kita membukanya lagi, kita tidak perlu melakukan proses seperti file, import dataset, lalu kita mencari-cari filenya dari sebelah mana, gitu. Cukup dengan menjalankan dua program ini saja, dua komen ini saja, dengan menekan Ctrl Enter. Saya punya kebiasaan untuk senantiasa memberi judul dari komen yang akan saya buat. Hal ini akan membantu saya kelak ketika saya membuka file ini lagi dan saya ingin menjalankannya. Lalu saya bisa tahu bahwa komen berikut ini adalah terkait dengan sesuatu. Nah, setelah kita mengunggah file datanya, kita bisa cek seperti apa dengan menggunakan view data class. Hal yang lain adalah kita bisa mengecek jumlah baris dan kolom dari data yang kita unggah ini. Kita bisa melakukannya dengan perintah dim, itu singkatan dari dimension, jadi dimensi dari datanya. Ini, kemudian kita Ctrl Enter, lalu kita bisa lihat bahwa dalam data ini ada 31 baris dan 7 kolom. Nah, kita juga bisa bilang ada 31 kasus dan 7 variabel. Adalah hal yang penting juga untuk menyampaikan bahwa kita bisa meminta RStudio untuk menampilkan hanya sebagian saja dari data yang sudah kita unggah. Ada beberapa cara untuk melakukannya, misalnya dengan perintah head. Perintah head ini akan menampilkan 6 baris pertama dari file yang kita unggah tadi. Ini adalah 6 kasus pertama. Kita juga bisa menambahkan, misalnya kita ingin melihat lebih dari satu kasus. Kita bisa menambahkan, misalnya kita mau lihat 15 kasus pertama. Jadi kita cukup
menambahkan koma 15 lalu muncul 15 kasus pertama. Kalau kita ingin melihat 15 kasus terakhir, maka yang kita gunakan adalah tail. Nah, ini adalah 15 kasus terakhir. Bagaimana jika kita hanya ingin melihat data dari satu variabel saja? Misalnya saya hanya ingin melihat data terkait dengan tinggi badan mahasiswa di kelas ini, maka saya bisa memanggilnya dengan cara mengetikkan nama objek tempat kita menyimpan data ini, kemudian menggunakan lambang dolar. Lalu RStudio menampilkan semua variabel yang ada di dalam file ini. Misalnya saya mau melihat data tinggi badan yang kita pilih dengan menekan enter atau kita klik menggunakan mouse. Nah, ini adalah data kelas untuk tinggi badan. Bagaimana jika yang ingin saya lihat adalah data kelas untuk kasus pertama saja? Kita bisa mengetiknya dengan memunculkannya dengan menggunakan cara ini. Kita ketikkan nama objeknya, kemudian kita menggunakan kurung kotak. Nah, di dalam kurung kotak ini ada dua informasi yang bisa kita berikan pada R yang menggambarkan baris dan kolom. Nah, misalnya kalau saya mengetikkan 1,5, ini berarti saya meminta R untuk menampilkan data di dalam data kelas baris pertama kolom kelima. Baik, kita lihat. Itu adalah baris pertama kolom kelima berisi data terkait konten favorit ketika mahasiswa mengakses media sosial. Kalau saya hanya ingin menampilkan data baris saja, baris pertama, maka yang saya lakukan adalah mengetikkan ini. Jadi di belakang koma saya kosongkan, artinya saya tidak mau melihat kolom tertentu, saya hanya mau melihat pada baris pertama saja. Nah, ini adalah kasus pertama. Kalau saya ingin melihat hanya kolom pertama saja, ini artinya saya hanya ingin melihat data tinggi badan, saya juga bisa melakukannya dengan menggunakan cara ini. Nah, cara untuk memanggil data ini penting saya kira, karena sangat mungkin dalam satu analisis kita tidak akan menganalisis keseluruhan data, tapi kita hanya ingin menganalisis satu atau dua variabel di dalam data tertentu. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara ini untuk memanggil data. Misalnya saya ingin membuat atau menampilkan tabel frekuensi dari media sosial favorit yang diakses oleh siswa. Nah, saya bisa menggunakan perintah ini, table, kemudian data kelas, kemudian kita cari media favorit, medsos favorit. Nah, ini adalah medsos favorit. Jadi yang paling banyak itu adalah Instagram, lalu yang kedua YouTube, Twitter terakhir paling kecil termasuk WhatsApp.
kita bisa lihat sini tidak ada yang mengakses Facebook. Oke, berarti mungkin anak-anak zaman sekarang, mahasiswa zaman sekarang itu lebih prefer melihat Instagram dan YouTube daripada Facebook. Jika data ini diupdate, mungkin kita akan bisa melihat beberapa medsos terbaru yang lain seperti TikTok. Saya pikir begitu saja dari saya terkait dengan cara mengunggah data dan kita mengecek data dan cara memanggil sebagian saja dari data yang ingin kita olah. Kita bertemu lagi dalam tutorial berikutnya. Sampai jumpa.